Halo teman-teman, selamat datang di channelku Ajeng Septin. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia yang berada di Yogyakarta. Udah tahu pasti kan ya? Yap, betul banget. UGM. Siapa nih yang pengen jadi bagian Gamada atau Gajah Mada Muda? Tentunya kalau kalian kepengen jadi bagian dari Gamada, kalian harus lolos di salah satu seleksi yang diadakan ya. Nah, seleksi masuk UGM ini banyak banget loh. Jadi nggak cuma satu atau dua aja. Baik itu yang vokasi, sarjana, pasca sarjana, profesi, maupun kelas internasional. Wih, penasaran apa aja? Oh ya, aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya nggak ketinggalan saat aku mengupload video-video tentang PTN, masuk PTN, dan juga hal-hal edukasi yang aku upload. Jangan lupa di-share juga ya, supaya informasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kalau begitu langsung aja ke pembahasannya. Buat teman-teman, bisa banget nih jadi bagian dari Gamada. Mulai dari program sarjana atau S1, vokasi D4 atau sarjana terapan, program pasca sarjana, profesi, ataupun program kelas internasional. Oke, sekarang kita bahas yang program sarjana dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi program S1 di UGM, bisa melalui beberapa jalur seleksi loh, yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, dan SM atau seleksi mandiri. Kita bahas yang SNMPTN dulu ya. SNMPTN ini hanya bisa diikuti oleh siswa kelas 12, dan itu pun siswa pilihan aja. SNMPTN adalah seleksi yang menggunakan nilai rapot dan juga penunjang akademik ataupun non-akademik, seperti misalnya piagam atau sertifikat. Untuk jadwal SNMPTN tahun 2021 ini, teman-teman bisa lihat di website LTMPT ya, yaitu ltmpt.ac.id. Setelah SNMPTN, ada jalur lain, yaitu jalur SBMPTN. Jalur ini diperuntukkan untuk kalian yang belum keterima di jalur SNMPTN. Nah, yang belum keterima itu boleh ikut di jalur SBMPTN ini. Tetapi bagi teman-teman yang sudah lolos di seleksi SNMPTN itu, maka tidak boleh ikut SBMPTN. Selain itu juga, buat semua lulusan kelas 12 juga diperbolehkan. Tadi ya, kecuali yang udah lolos SNMPTN. Dan juga alumni 2 tahun sebelumnya yang belum diterima di jalur SNMPTN. Contohnya alumni-alumni yang belum diterima di SNMPTN, yaitu dari alumni tahun 2020 maupun dari tahun 2019. Ingat ya, yang belum diterima di SNMPTN. Untuk jadwal pendaftaran akun SBMPTN dimulai pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret tahun 2021. Tetapi bagi alumni yang sudah pernah mempunyai akun, maka tidak perlu membuat akun atau registrasi akun lagi. Nah, apabila teman-teman belum lolos di kedua seleksi itu, SNMPTN dan SBMPTN, dan teman-teman masih pengen masuk UGM, maka teman-teman masih punya kesempatan, yaitu melalui seleksi mandiri atau SM. Nah, di seleksi mandirinya ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu SM jalur prestasi dan juga SM jalur CBT. Untuk yang jalur prestasi dibagi menjadi 3. Teman-teman bisa memilih salah satu ya, yaitu jalur PBUTM atau penelusuran bibit unggul tidak mampu. Jalur seleksi ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap siswa dengan kemampuan akademik tinggi, tetapi kurang beruntung secara ekonomi. Nah, untuk kriterianya teman-teman bisa lihat di website UGM ya, bagian sarjana lalu ke jalur prestasi. Di situ diterangkan dengan jelas banget. Yang kedua yaitu penelusuran bibit unggul berprestasi atau PBUB. Jalur seleksi ini diperuntukkan bagi siswa pemenang lomba di bidang olahraga, seni dan juga IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai program studi yang dipilih, baik di tingkat provinsi, nasional, internasional, dan setaranya. Yang selanjutnya yaitu penelusuran bibit unggul kemitraan atau PBUK. Jalur seleksi ini ditujukan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan
dan diusulkan serta dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau Pemda atau institusi pemerintah dan atau perusahaan yang kredibel sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap pembangunan SDM. Program kemitraan ini mensyaratkan adanya nota kesepahaman atau MOU atau perjanjian kerjasama antara mitra dengan UGM. Mitra yang dimaksud dalam program ini adalah Pemda atau institusi pemerintah dan atau perusahaan yang sudah melakukan kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Tadi SM kan juga bisa melalui CBT ya. Nah, CBT ini yang dikenal UTUL atau ujian tulis UGM. Jadi nanti diadakan ujian lagi gitu. Untuk informasi UTUL ini akan selalu diumumkan di website UGM. Maka dari itu teman-teman yang berminat untuk mengikuti UTUL UGM, rajin mengunjungi website UGM ya. Yang selanjutnya yaitu ada program sarjana terapan. Dalam seleksi program sarjana terapan atau vokasi ini dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur prestasi dan juga seleksi mandiri. Nah, dalam jalur prestasi ini juga dibagi kembali menjadi 4 ragam seleksi. Yang pertama itu ada PBUK SV. PBUK itu penelusuran bibit unggul kemitraan sekolah vokasi. Nah, jalur seleksi ini ditujukan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan daerah yang diusulkan dan dibiayai oleh pemerintah daerah atau Pemda, institusi pemerintah dan atau perusahaan yang kredibel sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. Program kemitraan antara Pemda, institusi pemerintah dan atau perusahaan dengan UGM ini mensyaratkan perjanjian kerjasama antara mitra dengan UGM. Nah, untuk pendaftarnya itu adalah putra-putri yang direkomendasikan oleh mitra UGM. Dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dan atau MOU perjanjian kerjasama antara mitra dan UGM yang masih berlaku. Untuk persyaratan, prosedur, kelengkapan dokumen dan juga jadwalnya, teman-teman bisa mengunjungi website UGM yaitu umugm.ac.id. Yang selanjutnya yaitu PBUTM SV atau penelusuran bibit unggul tidak mampu sekolah vokasi. Nah, jalur ini tuh dikhususkan buat teman-teman yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi tetapi kurang beruntung secara ekonomi ya. Untuk yang ketiga yaitu ada PBUB SV atau penelusuran bibit unggul berprestasi sekolah vokasi. Nah, jalur seleksi ini diperuntukkan bagi siswa pemenang lomba di bidang olahraga, seni, IPTEK sesuai program studi yang dipilih di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Untuk persyaratan, prosedur kelengkapan dokumen jadwal dan juga portofolio olahraga dan seni, teman-teman itu bisa mengakses website UGM yaitu ugm.ac.id. Dan untuk yang terakhir itu ada PBU SMAK SV, yaitu penelusuran bibit unggul sekolah menengah atas, madrasah aliyah dan kejuruan sekolah vokasi. Jalur seleksi ini merupakan seleksi bagi siswa-siswi SMA, SMK, MA melalui seleksi prestasi akademik sebagai upaya untuk menjaring calon mahasiswa UGM yang memiliki kemampuan akademik, keterampilan, dan kematangan pribadi yang ditujukan dengan prestasi yang telah dicapai di sekolah. Siswa yang diusulkan merupakan 25% siswa terbaik di kelas reguler pada semester 1 sampai semester 5 atau 50% terbaik di kelas akselerasi pada semester 1 sampai semester 4. Dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kepala sekolah. Oke, selanjutnya kita beralih ke program pasca sarjananya ya. Dalam program pasca sarjana ini, UGM itu memberikan ada 6 jalur ya. Yang pertama itu ada jalur reguler. Itu diperuntukkan bagi pendaftar dengan biaya sendiri. Yang kedua ada jalur kerjasama. Diperuntukkan bagi pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh lembaga atau instansi pemberi beasiswa. Dan itu dibuktikan dengan adanya surat penetapan sebagai penerima beasiswa, atau bagi pendaftar yang pendidikannya itu dibiayai oleh mitra kerjasama UGM yang dibuktikan dengan adanya MOU atau perjanjian kerjasama PKS
yang berlaku. Dan yang ketiga itu ada jalur pelamar beasiswa. Nah, jalur ini diperuntukkan bagi pendaftar yang sedang mendaftar beasiswa dari berbagai lembaga atau instansi atau pihak pemberi beasiswa. Jalur yang keempat itu jalur internasional. Jalur ini diperuntukkan bagi pendaftar warga negara asing atau WNA. Yang kelima ada jalur matrikulasi pra-magister. Diperuntukkan bagi pendaftar program matrikulasi pra-magister. Dan yang keenam yaitu jalur berbasis penelitian. Nah, jalur ini diperuntukkan bagi pendaftar program magister atau doktor yang telah memiliki pengalaman penelitian dan publikasi sebelumnya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi. Yang selanjutnya yaitu jalur profesi. Jalur seleksi profesi ini merupakan salah satu kesatuan utuh program pendidikan tahap akademik dan tahap profesi bagi mahasiswa pada beberapa program studi di UGM. Program ini wajib diikuti oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar keprofesiannya. Sistem penerimaan mahasiswa baru program profesi dilakukan melalui dua macam jalur, yaitu yang pertama jalur khusus, yaitu jalur bagi pendaftar lulusan UGM. Jalur ini dibuka untuk pendaftaran program studi profesi akuntan, apoteker, dokter, dokter hewan, dokter gigi, dan juga perawat. Yang kedua itu jalur umum, yaitu jalur bagi pendaftar yang bukan lulusan UGM. Jadi, jalur ini hanya dibuka khusus untuk pendaftaran program studi profesi akuntan. Nah, pendaftaran ini dilakukan 2 kali setahun ya, yaitu setiap awal semester ganjil dan juga awal semester genap. Jalur yang selanjutnya itu ada jalur internasional atau International Program. Nah, jalur internasional program ini dibagi menjadi 2, yaitu IUP, International Undergraduate Program. Kalau IPP itu International Postgraduate Program. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengunjungi website UGM ya, yaitu ugm.ac.id, atau ketik saja UGM di kolom pencarian, maka nanti itu yang atas sendiri atau ada tulisan UGM dan seleksi-seleksinya, itu diklik aja yang itu. Oke, semoga video pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa di-share ya dan juga di-subscribe. Sampai jumpa di next video.